Hamgen akan menceritakan sebuah alur cerita film lagi yang berjudul Selena as Gold, di mana film ini berasal dari negeri Filipina. Ya, di film ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang dijual oleh ayah tirinya setelah kepergian ibunya kepada seorang rentenir yang haus akan nafsu birahi. Ya, di sini dia membeli dengan harga sangat murah, ya karena ditawarkan oleh sang ayah bahwasanya Selina ini adalah seorang anak perawan belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Waduh. Jadi gimana kelanjutan alur cerita filmnya? Langsung saja kita ke videonya gitu ya. Jadi di sini di awal video kita diperlihatkan dengan Selina yang diseret oleh seorang ayah tirinya untuk dibawa ke rumah sang rentenir. Di sini di tengah perjalanan Selina pun selalu menangis ya, dan dia berusaha memohon kepada ayahnya, tapi ayah tirinya ini menolaknya gitu. Ketika sampai di sebuah warung pun sang ayah tiri ini bertemu dengan teman-temannya, mengatakan lagi bahwa dia ingin menjual Selena kepada sang rentenir karena saat ini sang ayah tiri ini sedang terlilit hutang yang begitu banyak. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi dia pun langsung lagi menyeret Selena gitu ya. Waduh, entah seberapa banyak hutang yang dimiliki sang ayah ini, karena sang ayah ini adalah seorang penjudi gitu, dan seorang pemabuk. Sudah nggak punya kerjaan, hobi mabuk, judi lagi kan, bagaimana tidak terlilit hutang. Dan jalan satu-satunya pun karena sudah terlilit hutang yang begitu banyak, akhirnya dia memutuskan untuk menjual Selena kepada sang rentenir yang bernama Tiago. Setelah melewati perjalanan panjang dan menyeberangi sungai, akhirnya Selena pun sampai dibawa oleh ayah tiri ini kepada Tiago. Di sini sang ayah tiri mengatakan kepada Tiago sang rentenir ini bahwasanya Selena ini masihlah gadis remaja yang berusia 17 tahun. Tiago tentu saja tidak langsung percaya bahwasanya Selena ini belum pernah tersentuh oleh laki-laki, dan dia pun mengecek barangnya. Anjay. Di sini dia mulai mencium-cium aroma tubuh sang Selena gitu ya. Waduh, untuk memastikan umurnya apakah benar 17 tahun dan apakah dia benar-benar belum pernah tersentuh oleh laki-laki, Tiago ini pun bernegosiasi lagi kepada sang ayahnya gitu ya. Dengan harga yang disepakati pun relatif murah gitu ya, karena sang ayah sudah sangat terlilit hutang. Akhirnya dia pun menyetujuinya dan Selena pun ditinggalkannya pergi bersama sang Tiago. Setelah ditinggalkan sang ayah, di sini Selena disuruh mandi oleh sang Tiago gitu ya. Dia menyuruh untuk membukakan seluruh pakaiannya, dan Selena pun terlihat terus saja menangis sambil membukakan pakaiannya. Di sini sang Selena pun terus saja disuruh mandi dan disuruh sambil menggosok-gosok seluruh tubuhnya. Waduh. Di sini dibawa sang budak pun juga ikut mandi bersama Selena gitu ya. Wah, kapan lagi nih mandi air dari percikan cewek. Ketika malam harinya, di sini Selena pun terus saja menangis, tapi Tiago berusaha untuk menyuruhnya diam, dan akhirnya Tiago pun memaksanya untuk diam gitu. Ya, karena dipaksa diam terus, Selena ini terus saja menangis. Akhirnya sang Tiago pun memaksanya gitu. Kali ini dia menariknya. Lumayan ya, Tiago beli harga murah, dapat perawan ABG umur 17 tahunan. Dari bawah rumah pun di sini terlihat sang Domeng juga mendengar suara-suara desahan daripada sang Selena. Kuntitnya pun mulai ngaceng, anjay. Setelah selesai disetubuhi sang Tiago, di sini Selena sempat berpikir untuk melarikan diri, pergi ke rumah sang ayah tirinya. Di sini Domeng mengetahui hal itu, tapi sang Domeng ini namanya buta, jadi dia tidak bisa berbuat banyak, hanya saja mendengar telapak kaki. Sesampainya di rumah, di sini dia membangunkan ayahnya dan memohon kepada ayahnya agar dia diselamatkan daripada sang Tiago. Tapi apalah daya, sang ayah di sini malah marah dan mengusir Selena ini untuk keluar rumah. Ya, namanya ayah tiri gitu ya. Ya gitulah mungkin kekejamannya gitu. Dan akhirnya pun karena diusir oleh sang ayah, Selena pun akhirnya pergi kembali ke rumah sang Tiago. Di perjalanan pulang, di sini dia sambil menangis, tiada henti-hentinya gitu ya. Dan ketika sampai di depan rumah sang Tiago lagi, di sini dia sempat dihadang oleh Domeng. Domeng ini adalah salah satu budaknya penjaga ternak Tiago. Di sini Selena sempat menanyakan, apakah kamu menungguku? Tapi sang Domeng tidak menjawabnya. Karena tidak mendapat jawaban daripada sang Domeng, akhirnya Selena ini pun memutuskan untuk naik lagi ke rumah sang Tiago dan tidur di tempat Tiago.
Domeng pun di sini hanya bersedih dan kasihan kepada Selina. Sesampainya di kamar, di sini Selina pun melihat Tiago sudah tertidur begitu nyenyak. Akhirnya dia pun mengambil selimut dan bantal. Tidak lama kemudian dia pun juga ikut tidur di bawah sang Tiago, di bawah ranjang maksudnya ya. Pada keesokan harinya, di sini Selina terlihat memasak untuk sang Tiago. Dan di sini Selina melihat bahwasanya si Domeng ini sedang dipukuli oleh sang Tiago karena dia lupa memasukkan ayamnya ke kandang. Waduh, perkaya ayam tidak masuk kandang aja sehingga sang Domeng dipukuli begitu dahsyat oleh sang Tiago. Selepas memukuli sang Domeng, di sini Tiago pun akhirnya diberi makan, dimasakkan makanan oleh sang Selina. Waduh. Namun bukan hanya diberi masakan, tapi di sini Selina pun juga memberikan masakan kepada sang Domeng. Tapi sebelum dia diberi masakan, di sini barangnya sempat diobok-obok oleh sang Tiago. Dan Tiago pun mengatakan kepada Selina agar besok dia tidak memakai celana dalam lagi ketika sedang di dalam rumahnya. Selina pun hanya menangis kembali mendapat perlakuan Domeng seperti itu. Ya, karena kasihan kepada sang Domeng, akhirnya Selina pun mengambilkan makanan untuk sang Domeng. Di sini dia sempat ditahan oleh Tiago, tapi dia tidak mempedulikannya dan tetap saja mengasih makan kepada Domeng. Ya, Domeng pun hanya mengucapkan terima kasih kepada Selina. Dan ketika Selina ini ingin duduk makan bersama sang Tiago, tiba-tiba saja dia disuruh mendekat. Dan apa yang diperbuat oleh sang Tiago, tentu saja kakinya pun diarahkannya kepada serabi sang Selina. Waduh, sambil makan saja kakinya sempat-sempatnya ingin mengobok-ngobok barang Selina. Di sini Selina makan pun akhirnya sambil menangis karena mendapat perlakuan yang sangat kejam daripada sang Tiago. Binatang yang Tiago ini. Nah, setelah selesai mereka makan, di sini si Domeng dan Selina pun mengerjakan pekerjaan kebun punya sang Tiago. Ya, sang Domeng sambil merawat kambing, domba dan segala macamnya. Di sini dia sempat mengobrol kenapa bisa sampai ke tempat ini, dan si Domeng pun mengatakan bahwasanya dia juga dijual oleh orang tuanya karena kebutuhan keuangan. Tidak lama setelah mengobrol, di sini sang Selina ini disuruh sang Tiago untuk memandikannya. Tapi kali ini Selina tidak menangis lagi, melainkan dia sudah mulai menikmati ya. Begitu juga saat di kebun. Di sini dia sempat mengobrol kepada sang Tiago, tapi sang Tiago mengatakan bahwasanya prinsip itu bisa dibeli dengan uang, segala sesuatu itu bisa dibeli dengan duit gitu ya, tak terkecuali apapun itu. Di sini Selina sempat menanyakan juga kepada sang Tiago apakah dirinya milik sang Tiago. Sang Tiago pun menjawab, ya, kamu sekarang adalah milikku. Mendapat perkataan itu pun akhirnya sang Selina ini pun mulai memberikan ciuman hangat kepada sang Tiago. Sang Tiago pun di sini dibukakannya baju. Alangkah senangnya sang Tiago di sini ya. Yang biasanya dia main paksa, akhirnya di sini dia pun dibukakan. Tidak lama setelah mereka main, tiba-tiba saja mereka mendapatkan surat daripada pesawat gitu ya, bahwasanya kemunduran sang Jerman di Filipina. Dan ketika hujan tiba, di sini Selina pun melanjutkan aksinya tadi kepada sang Tiago, di mana dia di sini memberikan kehangatan kepada sang Tiago. Karena sudah beberapa kali digenjot oleh sang Tiago dan Selina pun memberi genjotan kepada sang Tiago, akhirnya sang Tiago di sini memberikan hadiah kepada Selina. Ya, Selina pun disuruh duduk. Dia pun mulai mengambilkan hadiah, dan apakah hadiah itu? Ternyata hadiah itu adalah sebuah kalung emas. Ya, karena sang Tiago ini pun akhirnya juga sudah mulai sayang kepada sang Selina. Setelah dipasangkan kalung emas itu, Selina pun juga terlihat senyum dan memberikan kecupan hangat lagi kepada sang Tiago. Tapi malam ini sang Tiago mulai nampaknya kelelahan, jadi dia tidak mengapa-ngapain Selina, melainkan dia hanya tidur, dan Selina pun tidur sambil memeluk sang Tiago. Waduh, karena sudah senangnya dengan sang Selina, akhirnya sang Tiago ini pun ketika jalan-jalan ke warung untuk bertemu temannya pun mulai mengajak Selina, dan Selina di sini terlihat sangat bahagia ya, sudah diberikan
pakaian yang bagus, perhiasan, dan kehidupannya seakan-akan sudah terjamin. Di sini Sang Tiago pun bermabuk-mabukan bersama temannya dan juga ayah tirinya. Ya, karena melihat sang suami Sang Tiago ini bermabuk-mabukan, Selina pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah saja mengobrol dengan sang ibu warung penjual tuak ini. Sang ibu mengatakan kepada Selina agar berhati-hati karena bahwasanya Sang Tiago itu adalah orang yang sangat kejam, bisa saja berubah sifatnya sewaktu-waktu. Setelah dirasa cukup lama, mereka pun akhirnya pun pulang, dan Sang Tiago pun pulang dalam keadaan mabuk. Waduh, gak bisa berkutik apa-apa lagi. Sang Selina pun akhirnya setelah bingung mau ngapain, akhirnya dia mandi di tengah malam. Ya, karena kesepian dengan Sang Tiago, akhirnya Sang Selina pun turun dan memutuskan untuk mengobrol dengan Sang Domeng. Sesampainya di bawah, di sini Selina pun akhirnya duduk di depan Domeng dan mulai mengajak bercerita Sang Domeng. Dia menanyakan kepada Sang Domeng kenapa dia bisa sampai ada di sini. Sang Domeng pun mengatakan bahwa dia juga dulunya tidak kenal sama sekali kepada Sang Tiago, tapi keluarganya, ayah ibunya terlilit hutang yang begitu banyak dan tidak punya uang sama sekali, sedangkan hutang ditagih di mana-mana. Jadi jalan satu-satunya adalah menjual Domeng ini kepada sang rentenir Tiago. Waduh. Mendengar cerita itu pun Selina sangat kasihan, dan Selina sempat menanyakan kenapa dengan matanya. Di sini Sang Domeng menceritakan lagi bahwa masa lalunya itu dia dihancurkan oleh Sang Tiago dan matanya itu pun sempat dibakar oleh Sang Tiago gitu ya. Di sini Sang Domeng pun menangis dan Sang Selina ini memeluk kepada Sang Domeng. Ya, karena kasihan kepada Sang Domeng ini. Ya, karena terlalu kasihannya kepada Sang Domeng, Selina pun sempat mengatakan kepada Sang Domeng, apakah Sang Domeng pernah menyentuh tubuh wanita? Sang Domeng pun hanya terdiam saja sambil mengangguk gitu ya. Ya, karena kasihan, di sini Sang Selina pun mulai membukakan sarungnya. Waduh. Jadi di malam ini tuh dia memberikan segalanya kepada Sang Domeng dan mengajarinya gitu ya. Di sini Sang Domeng pun tangannya mulai diarahkan kepada tubuh Selena. Ya, lumayan dong Domengnya malam ini mendapatkan sebuah endoh-endoh yang gratis. Ya, karena Selena mengatakan, apakah kamu pertama kalinya menggosok barang wanita, dan disuruh memasukkan jarinya gitu ya. Ya, dia pun kembali mendesah lagi, dan tangan Selena pun tiba-tiba mengarah kepada celana Sang Domeng. Aduh, akhirnya Sang Domeng pun di sini barangnya diobok-obokkan oleh Selina. Ya, tidak lama diobok-obokkan oleh Selina, akhirnya Domeng ini masturbasi dan keluar gitu ya. Wah, di sini Selina sempat mengatakan bahwa lain kali Selina akan membiarkan si Domeng orgasme di dalam tubuhnya. Air yang bekas keluar dari barang Domeng pun di sini dijilat habis oleh Selina, dan Selina mengatakan bahwa rasa air daripada Domeng ini manis dan gurih. Waduh. Keesokan harinya di sini Selina pun melihat Domeng dipukuli lagi lantaran lupa lagi memasukkan ayamnya. Wah, Domengnya. Dan Selina sempat mengasih parang kepada Sang Tiago bahwasanya sekalian saja dia bunuh. Mendengar perkataan begitu dari Selina, Sang Tiago pun berhenti memukulinya. Dan Selina di sini pun pura-pura memarahi Sang Domeng gitu ya, agar tidak lalai lagi. Ya, akhirnya Tiago pun ketika minum obat, di sini Selina malah membukakan bajunya. Waduh. Biasanya minum obat susunya itu dia lewat cangkir, tapi kali ini Selina malah memberikan situasi yang berbeda. Bukan diberi obat jalur biasa, tapi kali ini dia diberi obat melalui selangkangan Selina. Jadi susunya itu ditumpahkan di antara dua belahan gunung, dan di sini pun Sang Tiago ini menjilatinya. Dari bawah di sini Sang Domeng hanya mendengar suara-suara indah itu. Why? Di sini akhirnya Sang Selina pun menggenjot lagi kepada Sang Domeng, dan di sini Sang Domeng terlihat sangat keenakan. Ketika malam harinya tiba, di sini Sang Domeng menangis. Ya, karena habis dipukuli, apalagi merasa cemburu karena tadi dia memberikan genjotan kepada Tiago.
Tidak lama sang Selena pun datang lagi gitu ya. Malam itu kepada sang Domeng. Sini sang Domeng meminta jatah janji sang Selena, di mana Selena malam kemarin mengatakan bahwa sang Domeng akan diizinkan orgasme di dalam tubuhnya. Ya, karena kasihan kepada sang Domeng, akhirnya Selena ini pun mulai mencemburu lagi kepada sang Domeng. Karena kasihan aja ya, akhirnya Selena memasrahkan dirinya buat bergenjot berkali-kali oleh Domeng. Pada keesokan harinya, ketika mereka mau makan pagi bareng, di sini Selena pun sudah terbiasa dengan perlakuan sang Tiago. Kali ini Selena sengaja tidak memakai celana dalam lagi karena sudah tahu ketika berhadapan dengan sang Tiago pastilah kakinya ingin mengobok-ngobok barangnya. Dan hari ini sang Tiago pun meminta izin kepada Selena dan sempat mengajak Selena untuk pergi keluar. Tapi Selena mengatakan bahwa dia capek dan ingin tetap di rumah saja. Akhirnya singkat cerita, Tiago pun keluar mabuk-mabukan bersama ayahnya lagi. Ayah Selena ya, ayah tirinya. Ya, ketika sedang bermabuk-mabukan pun di sini sang ayah mau meminjam duit lagi tapi tidak dikasih. Sedangkan di sisi lain Selena di sini bersiap-siap untuk kabur bersama sang Domeng. Ya, namun bukannya kabur, di sini malah sang Selena ini pun karena kasihan kepada Domeng, dia ingin memberikan genjotan lagi kepada sang Domeng. Tapi kali ini Selenanya yang ganas. Selena dengan posisi di atas dan si Domeng dengan posisi pasrah. Anjay. Enak sekali hidup Domengnya, dari baju dibukakan, celana dibukakan, semuanya serba dibukakan, free ya kan. Ya, karena ketahuan daripada sang Tiago, akhirnya mereka pun mengusahakan agar tidak ketahuan dan mereka pun bersembunyi. Ya, ketika di sini sang Tiago ini lengah, tiba-tiba saja sang Selena menusuk sang Tiago dan membunuhnya. Waduh. Setelah Tiago dirasa mati, dia pun akhirnya membiarkan jasad Tiago dan mengajak Domeng keluar sambil membakar rumah sang Tiago agar dia bisa menghilangkan jejak. Setelah rumah Tiago terbakar, akhirnya Selena di sini dan Domeng pun lari daripada rumah itu sambil membawa perhiasan dan emas milik Tiago. Keesokan paginya di sebuah tempat mereka pun akhirnya berbagi duit hasil Tiago, hasil rampokan barang Tiago, membawa lari harta kekayaan Tiago. Di sini saat sang Selena ingin membagikan hartanya, Domeng mengakui bahwa dia tidak butuh uang dan emas, dia hanya ingin bersama Selena. Tapi Selena mengatakan bahwa dia tidak bisa kalau hidup terus bersama Domeng. Genjotan-genjotan kemarin itu hanyalah faktor kasihan, bukan faktor untuk mereka saling mencintai gitu ya. Wow, di sini Domeng terlihat sedih ya, tapi Selena tidak memperdulikannya. Selena pun akhirnya pergi meninggalkan si Domeng dengan harta bagian masing-masing. Karena ditinggal sang Selena pergi, sang Domeng ini pun hanyalah teriak-teriak memanggil nama Selena. Ya, namanya dia buta yang gak bisa melihat, akhirnya dia berteriak-teriak memanggil Selena dan Selena pun tidak memperdulikannya. Wah, jadi itulah ending daripada film tersebut. Sekian dan terima kasih.